Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak bisa lari dari genggaman Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa ditolak, dicegah, dihalangi oleh siapapun. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kita jadi seorang Islam, memberikan nikmat iman, dan terutama memberikan taufik sehingga hati kita tidak bersandar kepada siapapun selain kepada Allah. Itu nikmat besar, dan dialah Allah yang menakdirkan kita berkumpul saat ini. Tidak ada nikmat kecuali pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan hadirin kajian nomor 106. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 106. Ma'siyatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat ataupun perbuatan dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat kasih sayang Allah lebih baik daripada perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub, dan besar diri. Yang saya pahami di sini bukan maksiatnya, tetapi rasa rendah diri di hadapan Allah, rasa takut kepada kemurkaan Allah, rasa berharap diampuni, disayang Allah, itu lebih baik daripada taat tetapi menjadi maksiat hatinya. Dalam taat ini juga ada maksiat kalau tidak hati-hati. Satu, ujub. Ujub itu merasa dirinya lah yang bisa membuat taat. Saya sudah tahajud, saya sudah saum, saya sudah menghafal Quran, saya semakin besar saya, itu berarti semakin tidak berkualitas. Karena sebetulnya tidak mungkin kita melakukan kebaikan kecuali min fadlir rabbik. Tidak ada kita bisa sekarang ini sholat, duduk, mendapat ilmu, berzikir, kecuali semuanya adalah karunia Allah saja. Jadi penyakit orang yang ibadah atau menuntut ilmu adalah ujub, merasa inilah jerih payah saya, kegigihan saya, kesungguhan saya, kemampuan saya. Itu sudah rusak. Padahal dalam sholatnya saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati hadirin, termasuk ini terbangunnya masjid ini buah dari doa saya. Kita bisa berdoa juga dengan taufik Allah. Kalau Allah tidak mengilhamkan kita berdoa, kita tidak bisa berdoa. Bagaimana kita mengingat doa kalau Allah tidak mengingatkan? Maka
sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, jangan pernah merasa itu adalah karena kemampuan kita. Harus pol min fadlir rabbik, ini adalah karunia Allah semata. Benar kita pasang beker, benar kita berusaha keras untuk bisa mengatasi ngantuk, mengatasi lelah, tapi kalau sudah terjadi, jangan pernah merasa itu adalah jerih payah kita. Barulah Allah menganggap itu adalah amal kita. Ingat teori bersedekah ke anak yatim. Kita bersedekah ke anak yatim. Jangan pernah merasa kita yang sedekah. Ini adalah rezeki anak yatim yang dititipkan lewat kita. Kita jadi jalan saja. Ini rezeki mereka. Kalau kita merasa saya yang bersedekah, hilang pahalanya. Tapi kalau merasa ini adalah rezeki Allah untuk anak yatim, hanya diamanahkan, dilewatkan kita, tidak ada rasa berjasa, barulah dicatatkan jadi amal kita. Ujub, makanya hati-hati merasa diri itu. Dua, takabur, penyakit ibadah itu jadi sombong. Sombong itu selalu membutuhkan orang lain. Kalau ujub tidak memerlukan orang lain. Kalau sombong, dia harus ada yang direndahkan. Maka ini lebih berat karena iblis juga wastakbaro, iblis menolak dan dia sombong ketika disuruh sujud, bukan sujud menghamba ya, sujud menghormati. Nabi Adam tidak mau. Mengapa? Ciri sombong dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi kalau kita sholat kemudian merasa orang lain lebih rendah dari kita, ini berat sekali. Contoh ya, contoh ini, yang hafalan Qur'annya banyak, mendengar imam bacaannya tidak sebanyak yang dihafalnya, kemudian ada rasa imam ini baru hafal juz 30 dan beliau merasa sudah hafal 30 juz, itu sudah ada ujubnya, ada sombongnya. Memang hafal juz 30 pasti lebih hina dari yang hafal 30 juz? Belum tentu. Mana yang paling bersih hatinya, itu yang paling bagus hafalannya. Apalah artinya hafal 30 juz kalau jadi kotor hati? Karena justru menghafal Quran itu supaya bersih hati. Atau santri yang belajar Baitul Quran, tahsinnya lebih sempurna. Ada benar, ada sempurna. Sempurna itu di atas benar, tapi kalau benar itu tidak salah. Ada imam sudah sepuh, umurnya 70 tahun, tahsinnya sudah benar, hanya bacaannya tidak salah, tidak mengubah makna. Apalagi ada logat kedaerahan. Lalu sepanjang sholat itu santri yang baru belajar tahsin itu terus saja menilai imam ini salah. Ini kurang halus, ini kurang bersih, jadi boro-boro sholat. Karena selama sholat itu terus menilai imamnya, menganggap imam ini nggak layak jadi imam. Padahal kebaikan ilmu imam tersebut banyak, sholatnya lebih banyak,
melewati Ramadannya lebih banyak. Hati-hati hadirin, mendapatkan satu Ramadan saja kalau sempurna bisa dahsyat sekali. Orang yang sudah sepuh, Ramadannya lebih banyak dari kita. Bisa jadi habis itu pahalanya, habis dosanya. Bisa jadi melimpah ruah pahalanya. Hanya memang Allah belum memberikan kesempurnaan tahsinnya, tapi tidak mengubah makna. Nah, orang yang sombong menilai rendah seseorang karena ilmunya, karena ibadah dia. Aduh, bahaya. Itikaf ke masjid, sedang pada tidur, situ tidur, sini tidur. Terus, ya Allah, saksikanlah olehmu. Beginilah orang-orang, tidak ada yang sungguh-sungguh kepadamu. Ampunilah mereka. Doh. Padahal itu baru selesai sholat. Padahal siapa tahu dalam tidurnya dijamu mimpi bertemu Rasulullah SAW. Masih ingat kisah bapak dan anak? Bapak dan anak ke masjid, kata anaknya, Pak, lihat sepertiga malam terakhir orang-orang itu malah tidur. Menurut bapak bagaimana? Menurut bapak bagusan mereka, nak, tidur daripada kamu bangun ngomongin orang, ya. Ada yang datang ke seorang ulama, Syekh, itu tetangga saya baik, ramah, sering sedekah, cuma sayang Syekh, dia itu jarang sholat, jarang ke masjid. Nah, itu ada lagi tetangga sebelah saya, dia rajin ke masjid Syekh, dia suka ke masjid berjamaah, suka ngaji, cuma sayang banyak omong dan pemarah, juga pelit. Menurut Syekh bagaimana? Ayo Syekh, bagaimana? Jawabannya begini, alhamdulillah ya, yang pemarah itu rajin sholat. Mudah-mudahan dengan rajin ibadahnya Allah menolong untuk membuatnya bisa mengendalikan amarahnya. Tapi yang itu bagaimana? Ya mudah-mudahan dengan rajinnya bersedekah Allah memberikan taufik sehingga ibadahnya bisa sempurna. Menurut saya yang jelek yang mana? Yang jelek itu kita sibuk memikirkan kejelekan orang. Saya ini hebat, kalau kita yang jelek siapa? Kamu. Nah, itu sudah ngejelekin. Nyebutnya kita lebih sibuk melihat kekurangan orang daripada berprasangka baik atas kebaikannya. Jangan sampai menilai rendah. Bagaimana caranya? Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, tahukah engkau tawadu? Tawadu itu engkau keluar dari rumah dan tidak melihat seorang muslim pun yang lebih rendah dari dirimu. Jadi kalau kita ketemu seorang muslim, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain. Ini lihat yang masih muda-muda begini, berbaik sangkalah dosanya lebih sedikit daripada saya. Benar? Itu lihat kakek-kakek yang sudah sepuh, amalnya sudah lebih banyak dari kita, sujudnya lebih banyak, dan memasuki Ramadannya sudah lebih banyak dari kita. Ingat hadis yang disampaikan semalam dari Tolhah, semoga Allah ridho kepadanya, beliau ini dalam Sunan Ibnu Majah,
Sebagian mengatakan ini sahih. Ada dua bersaudara dari suku Bali kalau tidak salah datang kepada Rasulullah bersyahadat. Tapi dua ini, yang pertama ini semangat sekali beribadahnya dan semangat sekali berjuang. Sampai akhirnya beliau mendapatkan syahid. Yang satu lagi baru setahun kemudian wafat. Lalu sahabat Thalhah ini bermimpi seakan menuju pintu surga. Lalu dari pintu surga itu dia merasa diapit oleh dua orang tadi, ada dua orang tadi bersamanya. Lalu keluarlah dari pintu surga dalam mimpinya itu malaikat yang mempersilahkan yang meninggal terakhir itu yang masuk ke surga duluan. Baru keluar lagi, barulah yang syuhada itu masuk belakangan. Lalu keluar lagi, engkau belum waktunya mendapatkan karunia ini. Ketika bangun, esok harinya diceritakan ke teman sahabat-sahabatnya, mereka heran, bagaimana mungkin yang kedua mendahului yang syahid? Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah yang mengherankan dirimu? Ya, mengapa yang duluan dimasukkan surga bukannya yang jadi syuhada? Jawaban Rasulullah, bukankah dia hidup setahun lebih lama dari yang meninggal? Bukankah bertemu dengan Ramadan, saum, sujud, dan itu perbedaannya bagai langit dan bumi. Bayangkan sekali ketemu Ramadan bisa sebegitu dahsyatnya, karena mengisinya dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Habis itu dosa yang lalu. Man qoma, barang siapa yang salat malam, di sini disebutkan yang man qoma itu mendirikan salat Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat yang lebih sepuh dari kita, husnuzon kita, beliau sudah dapat Ramadan lebih banyak. Bagaimana kita meremehkan orang yang lebih tua? Tapi orang itu dia banyak dosanya. Berapa banyak orang yang berlumur dosa dan karena dosanya taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Siapa tahu dosa orang itu yang mengantarkan taubat nasuha. Kita tidak tahu rahasia Allah, benar? Maka yang paling penting sudah, jangan meremehkan orang lain. Jangan posisikan diri kita merasa lebih dari yang lain. Itu lebih aman. Ini latihan untuk tawadu, ya. Kalau kita jumpa orang, kita tidak tahu seberapa banyak air mata tobatnya yang rahasia. Kita tidak tahu seberapa banyak berbakti kepada orang tuanya. Mungkin mulia di sisi Allah karena sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Kita tidak tahu, mungkin lihat pedagang berat bawa dagangan, kita tidak tahu seberapa banyak pahala yang diberikan Allah untuk nanggung keluarganya, karena bekerja luar biasa dan ikhlas. Mungkin ada yang sakit, kita tidak tahu berapa banyak dosanya habis dengan sakitnya ini. Ada seseorang yang difitnah, kita tidak tahu berapa derajat yang diangkat oleh Allah
buah dari hati yang ridho dan sabar menghadapi fitnah. Kita tidak pernah tahu. Tiap orang di antara kita punya kapling takdir masing-masing, punya episode masing-masing. Maka jangan posting makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena belum tentu orang yang lihat bisa kebeli makanan itu. Jangan posting kemesraan dengan suami. Tidak semua akhwat sudah punya suami ya. Jadi mesra sama siapa? Ya sama suami tetap. Tapi tidak perlu diposting. Jangan sibuk memposting hebatnya anak. Tidak semua keluarga dititipi anak. Kasihan, jadi sedih hatinya. Bukan haram ya hadirin, tapi rabaklah perasaan orang yang tidak seperti yang kita miliki. Jangan posting sepatu bagus, karena nanti maling jadi ingin ya. Sudahlah, raba perasaan orang sehingga kita tidak tergelincir untuk melakukan hal yang mengotori, membuat orang sedih karena empati kepada orang. Apalagi penyakit dari ibadah riya. Orang munafik juga sholat, tapi sholatnya demi dilihat orang. Ada yang ngimamin itu semangat jadi imam karena ingin orang tahu kemerduan suaranya. Kita tidak boleh buruk sangka ke orang, ya ini kalau kita yang jadi imam gatal, apalagi kalau kita punya suara yang oleh Allah diberi bagus, apalagi kalau ada yang muji, Kang kalau Akang jadi imam bergetar hati saya. Udah itu mihrab jadi wilayah kekuasaannya. Kalau ada orang lain yang ngimamin, dia kecewa karena tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kalau dia hafalannya panjang, dibaca sepanjang mungkin, sampai imam, sampai makmum ada yang ngejungkel mungkin. Hati-hati hadirin sekalian, diberi kelebihan itu. Kalau pecinta dunia akan sibuk cari penilaian makhluk, riya. Emang saudara pikir mudah jadi imam? Tidak mudah. Kalau melangkah mudah, takbir mudah, tapi sholat dengan niat yang benar, dengan hadir itu belum tentu juga. Sekali lagi ini bukan untuk menilai siapapun ya, ini kalau kita yang jadi imam. Tidak mudah karena dalam ibadah juga bisa ada maksiatnya. Riya, senang sekali mencari kedudukan di hati orang. Apakah dakwah begini aman? Berat dakwah seperti ini hadirin. Bisa ingin pamer dalil, ingin pamer kesolehan dirinya, atau menceritakan sesuatu agar dikesankan kita sudah seperti itu. Tahajud dong, nikmat. No, dia memperlihatkan seakan-akan dirinya sudah tahajud, nikmat, padahal dia tidak merasakan itu. Ingin pamer supaya diakui kekuatan ruhiyahnya, kedalaman ilmunya. Belum berarti ceramah seperti ini selamat di sisi Allah. Mungkin yang dengar dapat ilmu, dapat pahala sesuai dengan niat masing-masing. Tapi yang ceramah
belum tentu selamat. Banyak penyakit hati yang bisa timbul, apalagi kalau jamaahnya makin banyak. Padahal jamaah 1.000, 100.000 seorang sama. Apa samanya? Samanya yang menilainya hanya Allah. Cuma ujiannya, ujubnya lebih besar. Ada yang bangga sekali diundang ke istana negara, seakan beda penilaiannya. Oh tidak, ceramah di istana negara dan ceramah di Astana Anyar sama, yang menilai adalah Allah. Ceramah di hadapan para jenderal, Mabes TNI, Mabes Polri, dan ceramah di Hansip, kelompok Hansip di pos Kamling sama, tapi bisa kotor hatinya yang di sana. Nanti kalau saudara ceramah di tempat-tempat seperti itu, misal ada takdirnya, jangan sibuk posting seakan-akan kalau ceramah di sana lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita posting, ya bagi yang memposting itu kita husnuzon. Wah, Ustadz itu kemarin hot posting tuh, kita husnuzon itu sebagai dakwah beliau. Tapi kalau saya anjurkan santri, gak usah diposting, bisi merasa ujub. Kuliah di sekolah di luar negeri, di dalam negeri, itu juga bisa penyakit. S1, S2, S3, mana yang lebih berat cobaannya? Jawab. S1. Iya, S1 karena lawannya SMA, ya. Jangan juga minder gara-gara kita misalkan SMA ketemu yang S1 jadi meotan. Tidak boleh itu. Kita tidak boleh merasa tinggi, tidak juga merasa rendah diri, lempeng saja. Karena derajat itu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sudah, kita tidak usah kagum, tidak boleh juga merendahkan, ya. Jangan minder dan jangan somse. Hadirin sekalian, jadi maaf ya, kuliah agama juga bisa jadi kotor hati. SAG dengan MAG, berat mana ujiannya? MAG. Kalau udah itu ada yang lebih tinggi apa sih? DRAG, AAG. Ujian lah. Jadi siapa jadi orang yang paling sukses dalam hidup? Yang paling bersih hatinya, itulah paling berilmu. Orang yang ilmunya paling bagus, yang paling bersih hatinya. Orang yang ibadahnya paling bagus, yang paling bersih hatinya. Karena yang berjumpa dengan Allah, yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, bersih. Surat Asy-Syu'ara 8 berapa? Surat apa itu? Asy-Syu'ara 8889 ya. Begitu. Karena Allah tidak lihat casing. Makanya, wah kalau gitu saya tidak mau jadi imam. Udahlah, siap jadi imam. Wah, saya nggak akan kuliah tinggi-tinggi, daripada jadi sombong. Udah bodoh, sombong lagi, ya kan? Mungkin dengan tingginya ilmu lebih tawadu. Ya begitulah hadirin. Jadi
kata kuncinya, udahlah, jangan merasa lebih dari orang lain dan jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita, khususnya muslimin, mukminin. Ada yang akan kita diskusikan? Silakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Satu, boleh dibantu? Kita husnudzon saja ya. Punten Pak Ajat. Ada yang bisa bantu? Ya. Yang di balik tiang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agim Bapak Ibu Teteh, perkenalkan saya Adi Aryani Pane. Saya usia 33 tahun. Alhamdulillah masih jomblo. Keseharian saya mungkin sudah ada yang sebagian tahu. Saya pengamen Cihamplas atau flyover Pasopati yang sering menyenandungkan sholawat dan religi, juga pernah sempat menyapa Agim sepedean sama teman-teman beberapa bulan lalu. AA dan semuanya, izin bertanya atau silakan curhat ya. Pertanyaan aja. AA kan akhir-akhir ini Ade ngerasa kayaknya di jalan ngerasa kayak ujian atau kayak mungkin Allah lagi rindu atau Allah tegur gitu ya. Ada ujian beberapa dari internal atau eksternal gitu ya. Seperti ada yang ngejahilin beberapa hari lalu. Terus kayaknya rasanya udah 2 tahun dakwah di jalan, capek gitu ya. Jadi kayaknya rasanya pengen gitu ya memanfaatkan waktu Ramadan ini, memang benar-benar waktunya buat Allah, dan meninggalkan jalanan untuk sementara waktu gitu. Yang ingin Ade tanyakan, yang pertama mungkin hukum dakwah di jalan menurut AA gimana, apalagi ada seorang akhwat ya, tapi memang dakwahnya niatnya memang untuk share sholawat dan menyantunkan lagu-lagu religi, karena juga dari beberapa sejak disamperin sama Pak Wali ada yang testimoni kalau adik itu pelopor atau inspirasi jadi pengamen di kota Bandung, bawain lantunin salawat di setiap lampu merah akhir-akhir ini. Terus itu yang pertama. Terus kebetulan juga adik ini merantau sendiri di kota Bandung, jauh dari Umi dan keluarga. Yang Baik. kedua, apakah Saya tanya dulu. apakah ini cara Allah rindu sama adik biar adik lebih dekat gitu ya? Terus yang Keberapa? 3. apakah jalan yang adik ambil saat ini lebih dekat ke Allah, ninggalin anak-anak di jalan? Apakah udah benar? Itu aja mungkin pertanyaan dari Ade. Izin juga beberapa hari ke depan Ade izin iktikaf atau diam diri di sini. Hatur nuhun, salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah di mana saja sepanjang proporsional, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan. Bagaimana akhwat dalam posisi seperti itu? Sholawatnya bagus, tetapi saya yakin hati akan lebih nyaman kalau tidak di sana, ya kan? Dilihat banyak orang bukan sesuatu yang mudah. Asi berharap itikaf saja di sini. Kemudian sholawat yang tidak didengar orang lain, yang asli karena cinta ke Rasul, rindu ke Rasul.
Kalau selama ini sholawatnya didengar orang, sekarang cobalah yang tidak didengar orang lain, yang tidak perlu kedengaran keindahan suaranya, tapi keindahan keikhlasannya. Kemudian minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, beri saya petunjuk ya Allah, wattuqa, ini doanya, dan ketakwaan, wal afafa, keterjagaan, wal ghina, hati yang kaya, dibuat cukup nanti rezekinya. Coba doa itu ya, nanti Allah kasih jalan. Sudahlah, cukup 2 tahun ya. Anak-anak nanti ada yang ngurus, cari jalan lain yang lebih sesuai fitrah seorang pendakwah wanita ya. Belajar lebih banyak agar lebih pas nanti dakwahnya. Begitu? Ya sudah, di sini aja itikaf. Nanti DKM akan bantu. Begitu dari A. Saya kira 2 tahun sudah cukup. Kalau mau khidmat di masjid juga bagus. Begitu. Ada lagi? Acungkan tangan silakan, 2 lagi, 1 silakan. Boleh mendekat sedikit Pak, mikrofonnya ada di sini. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya bisa cari ilmu di tempat ini ya. Mungkin ada apa ya, bagaimana cara menyikapi kita kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang emang bermanfaat untuk warga gitu, untuk masyarakat di sekitar. Mereka mengatakan, wah hebat nih, gitu kan ya. Hasil karya siapa ini gitu kan. Kadang-kadang kita menyikapinya, aduh gimana ya gitu. Kalau saya katakan saya berarti kan sombong mungkin ya, atau ria atau hal gitu. Nah, ini cara menyikapi pujian itu emang selain ya alhamdulillah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bermanfaat untuk orang lain, untuk ke mereka itu gimana cara menyikapinya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab aja, cicing biar orang lain yang bilang. Siapa yang mengerjakan ini, ya sudah, nggak apa-apa. Dan nggak penting-penting amat kita nyebut diri kita juga ya kan. Benar? Sampai sejauh mana pentingnya menyebut diri. Kalaupun nggak menyebutkan baik-baik saja. Ini ada kisahnya Pak. Suatu saat di zaman para sahabat atau sesudahnya, saya mohon maaf kalau kurang akurat, sedang terjadi peperangan. Ada satu benteng yang sulit ditaklukkan. Kemudian ada seorang komandan regu yang minta izin ke pimpinannya, izinkan saya menggali benteng itu. Akhirnya dilubangilah terus benteng itu dan bisa masuk ke dalam, dan gerbangnya itu berhasil dibuka dan benteng itu bisa ditaklukkan. Keesokan harinya komandannya itu, pimpinan tertinggi, siapa yang tadi malam minta izin ke saya untuk membobol benteng itu? Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah, itu beda lagi urusannya. Saya mohon karena Allah. Siapa yang tahu, siapa yang minta izin kepada saya untuk membobol tadi malam? Ada yang ngacung, saya tahu komandan, saya tahu Syekh. Ya, tapi dia mengajukan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, tidak mau diumumkan. Saya tahu orangnya dan memberikan 3 syarat. Kalau nanti disebut nama, tidak diumumkan. Ya, saya tidak akan umumkan. 2, tidak mau diberi hadiah. Baik, tidak akan diberi hadiah. 3,
Kalau sudah dipanggil tidak boleh dipanggil lagi. Jadi cukup sekali. Baik, tidak akan dipanggil lagi. Sayalah orangnya. Pergi saja. Sudah selesai. Bapak kalau begitu boleh juga ya. Kalau nggak penting diam aja Pak. Kalau dengan diam kita selamat, orang lain selamat, dah. Yang paling penting kita berbuat kebaikan dan Allah melihat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Penanya terakhir. Tidak ada, selesai. Bapak ikut masa keemasan ya. Silakan Pak. Kabel selalu kabel dulu. Ilmunya kalau memegang alat elektronik perhatikan kabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Film. Ada yang mau ditanyakan, wahai Agim, apa yang harus dilakukan amal perbuatan supaya kita istiqomah? Itu aja. Insya Allah barokah. Amin. Terima kasih Pak. Istiqomah akan mendatangkan karomah, kemuliaan. Ada salah satu hadis, la yastaqimu imanan abdin. Tidaklah istiqomah iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah hati seseorang hingga istiqomah menjaga lisannya. Istiqomah menjaga lisan itu adalah setiap bicara yang baik. Kalau tidak, diam. Coba sambil kita belajar agama seperti ini, karena ini harus istiqomahnya, itu harus ada ilmunya. Tapi riyadoh yang sangat penting bagi orang yang istiqomah, coba istiqomah jaga lisan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Lengkapnya dalilnya begini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu bentuk keimanan itu adalah yakin bahwa Allah mendengar setiap ucapan, dan yakin di hari akhir ucapan ini akan jumpa. Ini perkataan saya ini nanti di yaumul akhir akan ketemu lagi timbangannya. Hendaklah berkata baik atau diam. Jangan celetak-celetuk, jangan segala dikomentari, jangan segala diceritakan, jangan segala ditanyakan kalau tidak perlu-perlu amat, jangan sibuk menjawab kalau tidak ada yang nanya, jangan ikut campur urusan orang lain yang bukan kewajiban kita. Jangan berdebat kusir, banyak-banyak berdebat, jangan, tinggalkan, itu nafsu di sana. Jangan marah-marah dan jangan kepanjangan kalau bicara, harus secukupnya. Yang paling aman kalau mau bicara 3 syaratnya. 1, apa niat saya bicara? Ingin pamer, ingin kelihatan pintar, ingin diakui orang, ingin dikagumi orang. Kalau itu niatnya, diam, nggak penting dikagumi orang. Kalau niatnya, ya Allah, wahai yang maha mendengar, semoga engkau ridho dengan kata-kata ini, bicara.
Niat dulu. Yang kedua, isinya apa? Benar atau tidak? Apakah itu ilmu atau berita? Nggak jauh bicara pasti di sini. Ilmu yang kita sampaikan itu benar atau tidak? Berita yang kita sampaikan benar atau tidak? Kalau tidak benar atau ragu-ragu atau belum yakin, diam, aman. Nggak apa-apa dianggap bodoh. Tapi kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dianggap bodoh jangan sakit hati, karena itu bukan penghinaan, itu fakta. Ya, acungkan tangan yang pintar, yang agak pintar. Nah, berarti bodoh kita ya. Aslinya kita bodoh. Yang ketiga, apa dampak dari perkataan kita? Apakah sesudah saya bicara ini Allah jadi ridho atau Allah jadi murka? Apakah sesudah saya bicara saya dapat pahala atau saya dapat dosa? Apakah sesudah dikatakan ini orang mendapat manfaat atau orang mendapatkan sesuatu yang mudarat? Apakah dengan ucapan ini orang bisa jadi bahagia atau jadi terpermalukan atau tertekan atau menjadi terhina atau jadi menderita? Pertimbangkan setiap mau bicara. Enggak apa-apa telat sedikit karena mikir, tapi perkataannya jadi amal soleh, daripada kita bicara dan jadi dosa. Tidak aman banyak bicara tuh, sangat tidak aman. Tergelincir kata-kata, tergelincir hati, makin banyak bicara, makin banyak peluang jadi dosa. Makanya saya mau berhenti bicara sekarang. Sekian. Nuhun Pak, Bapak ikut saja program masa keemasan di sini ya. Bapak senang ikut kajian, insya Allah nanti bisa ikut. Kalau Bapak minat, saya sampaikan ke panitianya, gratis Pak. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini nggak ada daftar tamu, ya sudah. Pesantren Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru program tahfidz Al-Quran untuk putra putri. Yang diterima 250 pilihan program. Ini 250 itu sesuai kapasitas asrama ya? Iya. STQ Mukim Takhasus, STQ Mukim plus pendidikan paket B setara SMP. Oh, saya mengerti. Mengerti tidak? STQ Mukim plus pendidikan paket C. Ini usia ya. Jadi selama mesantren nanti di akhirnya akan ada paket B setara SMP. Kemudian yang usia SMA tapi tidak sekolah SMA menghafal, nanti diikutkan juga program belajar sehingga lulusnya hafal 30 juz plus ijazah SMA kalau hafal dan lulus ya. Yang keempat, STQ Mukim Mahasiswa. Ini yang sudah lulus paket B dan C ya. Benar kan? Mahasiswa yang kuliah boleh dikuliah di mana aja ini? Kuliahnya boleh di mana saja, tapi mondoknya di sini dan ikut program menghafal. Kalau takhasus bagaimana Ustaz? Jadi tidak peduli ujian apapun. Ini paket bebas ya. Saya menyebut paket A nggak ada ya. Takut bohong. Jadi yang usia bebas, yang khusus ini
Berapa tahun? Target 3 tahun selesai, berapapun jumlahnya ya. Jadi gini rekan-rekan sekalian, apakah 3 tahun harus 30 juz? Enggak harus. Yang harus itu 3 tahun diterima oleh Allah jadi amal soleh. Tiap orang kecerdasannya beda-beda. Yang harus itu 3 tahun berinteraksi dengan Al-Quran jadi soleh, solehah. Karena tiap orang IQ-nya beda-beda. Sahabat Nabi juga tidak semuanya jadi hafiz Quran, tapi alat ukurnya ahli takwa. Tolong Ustadz ya, jangan terlalu ngejar harus 30 juz sehingga stres. Buatlah di Beki ini dengan Al-Quran itu menyenangkan, jangan sampai stres. Dan kita para orang tua jangan nanya terus sudah hafal berapa juz, jangan, udah biar saja mengalir. Karena nanti ditanya terus, anak bisa bohong. Ya sekitar 15 kurangnya kurang 14 ya, berarti 1 juz. Dan orang tua jangan jadi ujub gara-gara anak menghafal, seakan-akan alhamdulillah anak saya sudah hafal 15 juz, udahlah nggak usah diceritakan, dah ibunya juga nggak hafal-hafal. Jangan juga nuntut, ayo dong nah hafalin Quran, nanti kalian bawa mahkota untuk ibu. Ada anak kecil yang nanya, atuh ibu kenapa nggak bawa sendiri, katanya. Ujian anak di wisuda juga, Ustadz, nanti kalau wisudaan ya tidak perlu terlalu berlebihan ya. Wisuda itu syukuran, bukan untuk berlebihan. Mana yang paling sukses? Menurut saya itu yang paling sukses adalah yang makin bersih hatinya, makin banyak amal solehnya. Karena Quran itu bukan hanya untuk dihafal, tapi yang paling penting untuk jadi amal. Bagus sekali kalau hafal 30 juz, luar biasa bagusnya, sepanjang hatinya jadi bersih. Karena ternyata ada yang duluan masuk neraka juga karena ingin disebut qari'ah. Quran hanya untuk bahan penilaian makhluk. Terima kasih hadirin sekalian, saya mohon maaf. Semoga kita termasuk orang yang terpelihara dari penyakit hati. Sudah tahu kan doanya yang ringkas? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini sahih, luar biasa. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jiwa yang takwa. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha, dan sucikan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha, engkaulah wali pelindung jiwa ini, wa maulaha, engkau yang menjaga, memeliharanya. Luar biasa ini hadirin. Bagi yang ingin memiliki jiwa yang takwa, jiwa yang bersih, ini salah satu doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Oh, Masya Allah, tidak mungkin orang bersih hatinya kecuali yang dibersihkan Allah. Tidak mungkin punya hati yang bertakwa kecuali yang diberikan oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zaqiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, sucikan jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan Al-Qur'an menjadi imam, menjadi petunjuk cahaya bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Qur'an-Mu jika kami lupa. Ajarkan kami dengan Al-Qur'an-Mu jika kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami ya Allah. Selalu dekat tilawah Qur'an-Mu malam dan siang. Allah ya Karim, jadikan Al-Qur'an hujah kami di akhirat kelak. Ya Allah, indahkan diri kami dengan keindahan Al-Qur'an. Muliakan diri kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Angkat derajat kami dengan ketinggian Al-Qur'an. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan syafaat Al-Qur'an. Jauhkan kami dari bala dunia dan fitnah akhirat dengan kehormatan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang betul-betul Engkau berkahi bagi kami. Jadikan setiap waktu yang kami lewati seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya karena-Mu, hanya berbuat yang Engkau ridhoi, agar kami bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah, dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti, jua saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk kepadamu. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha mengabulkan doa, jadikan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang kau ijabah doanya ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing, Allah maha mendengar. Amin ya Allah, amin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, berikan pendamping terbaik yang sedang menantikannya ya Allah. Karuniakan rumah tangga dan keturunan yang soleh-soleha yang mendambakannya. Berikan rezeki yang kekurangan ya Allah. Lepaskan dari yang dililit hutang piutang. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, istiqomahkan kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.